Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Kita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Saya Tari. Ini ada pertanyaan yang masuk nih. Coba bacain, Fet. Oke. Tak bacain dulu pertanyaan dari penggemar novel. Ya. Assalamualaikum Mbak, mau tanya terkait episode tentang parenting. Yang pertama, mau tanya ke Mbak Iren, kalau berkenan mohon dijawab. Bagaimana memfasilitasi mereka yang perkembangannya optimal? Yang kedua, bagaimana mengatur waktu, mood, dan emosi menghadapi anak-anak dalam rutinitas harian. Sebagai seorang ibu yang jelas banyak sekali pekerjaan yang harus ditangani. Yang ketiga, anak-anak ini juga berinteraksi atau bermain dengan lingkungan sekitar atau kalau butuh main ke rumah bersama keluarga. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah peran ayah atau seorang laki-laki dalam parenting ini? Itu doang sih pertanyaannya. Oke, yang pertama apa? Tadi dia nanyanya. Bagaimana memfasilitasi sehingga perkembangannya bisa optimal? Memfasilitasi anak-anak supaya perkembangannya bisa optimal. Uh, fasilitasi dengan apa yang ada. Fasilitasi dengan apa yang ada dulu. Kita memang kan setiap orang kan beda-beda ya kan. Beda-beda yang dia punya, yang dia ada, yang dia punya. Jadi memang pentingnya seorang ibu dulu itu bagaimana sih sebenarnya kita tuh bisa juga mencontoh orang-orang tua kita zaman dulu, karena kita nganggap orang tua kita zaman dulu tuh kuno, kolot, dan kayaknya udah nggak sejalan dengan zaman sekarang, terus akhirnya langsung kita lepas, kita abaikan, dan kita lebih mendengarkan uh, Pakar ya iya kan, ilmu-ilmu parenting yang kita anggap itu lebih pakar dibanding orang tua kita. Padahal gini loh, kita ada sampai di titik ini karena siapa sih? Karena mereka. Kita ada di sampai titik ini karena mereka. Saya sendiri dulu sering mengingat-ingat bagaimana dulu ayah saya menjadi membentuk mental saya itu seperti apa gitu. Bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Seperti begini, kalau ketika saya dulu kuliah di Jogja, saya sering kali main ke rumah teman-teman saya gitu kan. Jadi pertanyaan di nomor 1 ini, bagaimana memfasilitasi supaya mereka lebih optimal? Ya optimalkan dengan yang kita punya, karena yang dipunya orang tiap rumah itu beda-beda kan. Ya, Gitu. betul. Nah, jadi ini seperti saya ambil contoh. Teman saya tinggal dengan neneknya di kampung seperti itu, dengan ya itu apa adanya. Neneknya tuh selalu ngomong begini, ini hidup seadanya ya Nduk, karena namanya sama Simbah. Simbah adanya cuma begini, gitu kan. Nanti kalau kamu makanya sekolah, Simbah tak bantu ngusahain, kamu kayak sekolah yang pinter, gimana ininya supaya nanti bisa lebih bagus lagi hidupnya dari kita. Dan itu kayaknya sering diulang terus. Ditambah dasarnya yang pertama kali kan selalu, makanya bolak-balik ya selalu dibilang dasarnya itu adalah makanan gitu loh. Anak ini akan bisa paham, bisa ngerti gitu kalau makanannya itu bener, Mbak. Itu aja. Nyari makanan bener kan gak harus mahal kan. Kita tahu kok makanan halalan thayyibah mana udah ada rambu-rambunya. Nah, jadi bagaimana membuatnya optimal, memfasilitasi. Fasilitas itu kan gak harus dalam bentuk harta benda terus ataupun bagaimana gitu. Pahamkan mereka tentang kondisi orang tuanya. Bukan kita yang selalu mengusahakan apa yang mereka mau. Enggak, pahamkan mereka dengan kondisi orang tuanya. Mereka akan paham kalau makanannya benar. Gitu. Kalau misalnya mereka nggak paham-paham juga, ya coba koreksi dulu deh makanannya apa sih.
Buktinya banyak kan anak-anak yang kayak terbatas kondisinya, tapi malah bisa sukses dan berhasil gitu kan? Iya, iya. Itu Dan kan juga adalah belum tentu dikasih fasilitasnya yang misalnya nomor yang paling bagus kan nggak bisa. Tapi enggak. ternyata satu berhasil dan sukses gitu kan? Contohnya kita sudah lihat contoh nih ya, viral. Saya nggak mau sebut lah, saya nggak mau sebut. Viral. Bagaimana seorang anak yang membangkang dengan ibunya. Ya kita bisa lihat lah. Saya tidak memberikan judgement apa-apa. Tapi sampai sebegitu membangkangnya dia, begitu kan? Kita bisa lihat bagaimana dari perilaku ibunya. Kira-kira makanan seperti apa yang dia makan? Sumbernya dari mana kita nggak? Kira-kira bisa itu dari situ. Kenapa anak itu bisa sampai sedemikian rupa membangkang? Padahal kalau dilihat dari ini mungkin paham ya apa yang mana yang saya maksud. Padahal kalau misalnya dilihat dari orang tuanya yang katanya public figure itu, ya kan yang katanya public figure itu seharusnya dia punya fasilitas yang mau memfasilitasi apapun dia pasti akan bisa. Nah, betul. Tidak begitu, tidak terbatas. Tapi kenyataannya kita lihat bahwa banyak anak-anak di kampung dengan fasilitas terbatas, mereka lebih optimal perkembangan jiwanya. Ya. Kan tidak sampai di situ, perkembangan jiwanya lebih beradab, lebih bisa memanusiakan manusia, gitu kan? Ada video yang beredar, video dari Mbak Sanas, kakak atau adiknya Mbak Marisa Hagwe, pokoknya salah satu dari Fam Marga Hagwe. Beliau mengatakan kita mendidik anak itu adalah pada saat dia makan di restoran bintang 5 bersama orang-orang yang intinya gitu. Saya nggak bisa ngikutin dengan plek persis ya. Tapi intinya ketika dia harus makan di restoran bintang 5 itu bersama orang-orang yang punya jabatan di mata manusia, itu dia bisa punya manner yang bagus. Di situ dia nggak akan jadi anak norak. Tapi ketika dia harus makan di kaki 5, di lesehan atau bahkan di tempat di udara terbuka yang ya di kaki 5 hanya gerobakan seperti begitu, dia juga nggak gatel-gatel. Ya. Gitu kan? Betul. Nah, dia bisa tidur di kasur dengan dia tidak merasa terlalu wow ketika dia harus tidur di kasur penthouse gitu. Dan ketika dia memang harus tidur beralaskan tikar juga dia nggak akan masuk angin. Betul. Nah, seperti itu. Jadi seperti itulah kita dalam memfasilitasi anak-anak itu tidak nggak sesuai kondisi aja lah gitu kan, sesuai kondisi aja gitu. Sesuai dengan kondisi kita. Yang pertama tuh yang pasti yaitu saya akan balik lagi terus ke makanan sih, karena itu pengaruh banget ke perilaku. Karena itulah kenapa diklasifikasikan dalam Islam itu halal haram, itu kan karena perintahnya udah jelas halalan thayyibah, itu pasti akan kembali lagi ke situ, balik lagi ke situ. Karena itu kan yang menjadi darah dan daging gitu kan? Iya, itu yang akan, karena itu nanti yang bisa membuat dia punya rasa malu. Dia ada rasa nggak enak ketika dia melakukan satu kecurangan mungkin, atau dia ada rasa jijik ketika dia melihat sesuatu yang memang menjijikkan gitu, sesuatu yang jorok seperti itu, ya kan, dia akan ada rasa jijik di situ dari makanan itu. Terus pertanyaan yang kedua? Yang kedua, bagaimana mengatur waktu, mood, emosi menghadapi anak-anak dalam rutinitas harian seorang ibu yang jelas banyak sekali pekerjaannya? Ya kan kita yang tahu aktivitas kita sendiri, dan kita yang tahu aktivitas anak-anak kita. Ya berarti kita yang punya checklist untuk itu semua. Kalau misalnya kita merasa kok kayaknya pekerjaannya banyak, kalau gitu dari malam di checklist, besok itu kita akan ada seperti kayak gini loh. Seorang CEO itu dia punya sekretaris atau enggak,
dan seorang artis dia punya manajer, dia yang akan mengatur waktunya si artis ini atau waktunya si CEO ini, begitu kan. Hari ini dia tanggal segini dia mau pertemuan dengan siapa, ini kemana-kemana. Nah, kalau saya dulu di penerbangan diajarin kita cara membuat checklist. Checklist apa saja yang akan kita lakukan selama di pesawat. Gitu kan? Selama di pesawat. Prosedurnya apa aja itu ada checklistnya. Checklist. Tahu kan yang dimaksud dengan checklist kan? Tahu. Ya, kayak Kegiatan buat apa aja dan nah itu. itu mungkin jadwal gitu. Menu Iya plan. kan? Plan. Nah, itu yang ditanyakan bagaimana mengatur waktu. Bagaimana mengatur waktu ya sesuaikan kan kita yang punya kegiatan sendiri. Ya. Kegiatan orang kan beda-beda. Mood waktu itunya, moodnya juga gimana? Mood kan ya? Eh, Aku selalu ini nih, kalau aku bahas mood nih, kita Ya, yang ya, harus Mbak Tan. atur mood, jangan kita yang diatur mood. nah, Iya betul. itu tuh. Iya, Jangan, nah, Anak-anak zaman sekarang tuh modelnya itu dia yang maunya diatur sama mood, bukan kita yang mengatur mood. padahal kita Ya. yang ngatur, kita yang harus yang ngatur mood. kita yang harus yang ngatur mood kita sendiri, gitu kan? Itu Iya. namanya manajemen emosi, kontrol emosi, Ya. manajemen emosi di situ. Itu namanya manajemen emosi. Ketika kita masih dihadapkan dengan anak yang menjengkelkan, yang pertama kita evaluasi lagi, kasih makanan apa sih anak ini ya? Gue kasih makanan apa sih ya? Gitu kan? Evaluasi itu dulu. Kemudian kalau kita menemukan oh masih makanannya oh sebenarnya juga nggak ada masalah terus atau gimana begitu, ya berarti memang Allah hadapkan itu supaya kita itu sebagai latihan kita untuk kontrol emosi, sebagai latihan kita untuk atur mood. Jadi Ya. ya memang kita harus atur mood sih. Kalau ini caranya gimana? Secara teknisnya sih susah ya diomong itu, karena itu kan seperti kayak belajar sabar, belajar Ya. nah begitu kan. Kalau biasanya kalau yang paling sederhana, cara paling sederhana adalah banyak-banyak istighfar. Ya. Lagi mau keluar kata-kata jadi astagfirullahaladzim, mau keluar kata-kata astagfirullahaladzim, 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 duduk dulu, ambil nafas seperti begitu. Nah, baru kemudian nanti itu lagi. Seperti itu. Terus tentang kegiatan-kegiatannya seperti apa ya di checklist sendiri. Gitu. Malam dong, malam udah ini. Jadi bukan besoknya itu sendiri ribut sendiri. Apa ya? Mau ngapain ya hari ini? Terus tadi itu kayaknya mau ngapain ya? Kemarin itu udah berencana. Makanya di checklist dicatat punya buku agenda sendiri. Yes. Gitu. Kalau merasa sebagai ibu sibuk. Kalau saya kan kalau saya sih nggak merasa sebagai ibu sibuk gitu loh. Kalau saya nggak sibuk, cuma banyak Cuma kegiatan. gini, misalnya kayak gini, saya lagi harus membuat tulisan, saya lagi harus membuat naskah ini, saya harus mengumpulkan ini. Kerjaannya itu banyak, tapi kan judulnya itu satu tuh, bikin naskah, dan di sebelah saya kondisikan anak saya lagi belajar bikin konten, gitu, sambil ngelihat dia begitu. Itu kalau saya, tapi kan profesi saya dengan profesi mbaknya yang nanya ini kan beda, Ya. Betul. gitu kan. Jadi kerjaannya juga beda, gitu. Kerjaannya juga beda. Nah itu terus Jadi yang ketiga, yang tahu ya tetap masing-masing. yang tahu itu ya tetap masing-masing, gitu kan. Gak bisa nyontek. Yang pasti yang bisa saya ini kalau mbak merasa ibu sibuk buat checklist. Ya. Kalau saya nggak punya buat checklistnya udah ada di sini, karena apa yang saya lakukan tiap harinya itu ya udah itu aja, gitu loh. Ya. Kalau saya nggak punya checklist karena kegiatannya ganti-ganti. Gitu. Kalau yang kegiatannya ganti-ganti ya, dan merasa kegiatannya ganti-ganti dan itu banyak dan perlu manajemen waktu yang cukup, ya harus dikasih checklist. Ya. Gitu. Betul. Gitu kan. Terus selanjutnya, Barangkali gitu juga bisa ngatur mood kan malahan. Iya.
betul. Karena udah tertata gitu loh. Heeh. Oke, pertanyaan selanjutnya, Feti. Anak-anak ini apa juga berinteraksi atau bermain di lingkungan sekitar rumah atau kalau butuh main keluar bersama keluarga saja? Lebih banyak Ini main keluar dengan keluarga. Kalau saya ya, ya, kalau saya kan yang itu dia tanya balik saya. lagi. Kalau Kalau saya Mbak, pun kalau Mbak terserah. Kalau di anak-anak saya lebih banyak main bersama keluarga. Jadi refreshing, orang tuanya tuh nggak cuman mikir untuk refreshing diri sendiri, tapi kita mau pergi ke sini, kalian pengennya kemana? Atau kita mau makan-makan nih, kalian pengennya makan-makan apa? Gitu. Itu tanyakan ke anak, itu refreshing mereka juga. Lebih betul. banyak bersama keluarga. Jadi memang lebih banyak bersama saya dan suami ya. Semua anak-anak saya yang ada di rumah. Gitu. Jadi yang sudah kuliah maupun yang masih sekolah SMP gitu kan. Ya itu lebih banyak bersama keluarga, lebih banyak bersama kami kecuali yang lagi ngekos. Nah, kalau yang bersama saya lebih banyak bersama bersama saya daripada ke bersama teman-temannya. Karena pengaruh dari kalau terlalu, ini pikiran saya ya, karena ini setiap ibu rumah tangga, setiap orang tua itu kan punya kebijakan masing-masing terhadap Yes. anaknya. Kalau saya, karena gini, pikiran saya adalah cara pendidikan tetangga-tetangga saya mendidik anak mereka akan berbeda dengan saya. Betul. Dan itu pastinya akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Apa yang diucapkan oleh anak-anak itu, kemudian bagaimana permainannya anak-anak itu, dan bagaimana kemudian dengan tabiatnya. Jadi anak saya paling paling lama kalaupun misalnya main di luar itu hanya 2 jam. Itu pun nggak setiap hari. Hanya sesekali gitulah ya. Hanya sesekali. Dan itu 2 jam itu udah paling lama sekali, itu pun nggak ini, paling ayah pada saat Jumatan sama papinya ya kan, sama ayahnya Jumatan, eh, ketika sudah selesai Jumatan di situ kan ayahnya masih ngobrol-ngobrol misalnya dengan orang-orang di masjid, itu dia dibolehkan untuk main dulu sementara itu. Ketika ayahnya pulang dia harus ikut pulang. Ya, saya Karena tahu. karena ini karena ini lagi dalam proses apa, membangun fondasi. Dalam proses membangun fondasi memang harus hati-hati, jangan terlalu banyak campur tangan dari luar, baik itu Ya. entah itu masukan entah itu dia pengaruh dari teman-temannya, entah itu dari omongan dari orang tua teman-temannya, mungkin ketika dia main ke rumah temannya ataupun apa. Kita lagi dalam taraf membangun fondasi. Kalau dia sudah di taraf udah lulus SMA, dia udah di atas 17 tahun, itu kan fondasi harusnya udah jadi, udah benar sesuai yang kita mau. Jadi ketika dia dilepas seperti kemudian abangnya sekarang di kos, ya kita udah nggak terlalu khawatir dia akan merusak anak orang, paling tidak. Jangan sampai seperti itu kan, amit-amit. Pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Apa peranan orang tua laki-laki dalam parenting ini? Masalahnya kan selama ini yang pasti ibu yang lebih banyak berinteraksi dengan anak. Aku ituin dulu ya. Kalau di aku ini nggak berlaku. Karena kita bikinnya sama-sama, ya udah kita parentingnya sama-sama. Kita belajar sama-sama. Silahkan Mbak Irain. Kalau Mbak Tari, Sama sih berdua. Cuman memang kan ibu lebih banyak kalau posisinya si bapak misalnya kerjaannya keluar atau apa gitu ya. Tapi kan lagi tetap lah. ada anaknya. Bisa by phone misalnya gitu Ya. loh. Gitu loh. Jadi Ini karena nggak terus kerja sama-sama. sepenuhnya ibu semua gitu loh. Nggak gitu sih. Ini Kalau sama-sama kerja. ya kalau di rumah saya juga, karena saya dan suami juga kerjanya dari suami, justru sebenarnya lebih banyak suami dalam hal lebih banyak suami saya terus aku nih, dalam hal untuk dalam hal pola asuh anak.
lebih banyak, jadi lebih baik dia. Dan satu hal yang harus dipahami ibu-ibu, kan sering ada konten mak-mak kalau anaknya dimarahin sama bapaknya pasti nggak akan terima gitu kan. Padahal dia yang sering marahin gitu. Nah, awalnya saya juga gitu, tapi lama-lama saya belajar. Lama-lama saya belajar ketika bapaknya marahin dia lagi itu, saya bisa lihat itu. Kalau saya memang nggak tahan, saya pergi. Tapi saya Iya. percaya bahwa bapaknya tidak akan menyiksa dia. Nah, saya pergi kalau memang saya nggak bisa. Tapi kalau misalnya saya memang nggak, saya masih menganggap masih bisa di situ, ngelihatnya saya tetap di situ. Dan apa? Jangan pernah gini. Udah sih ya, bisa gitu. Udah sih Pak, itu ini kan lagian juga cuma gitu. Jangan pernah membela anak di depan dia. Betul. Setuju. Ini itu ya, ini warning deh ini. Ini warning tuh. Jangan pernah membela anak di depan dia saat memang ayah sedang marahi. Kalau kita tidak setuju, kita nggak suka, apa? Ngobrolinnya Kita nanti berdua gitu. ngobrolnya nanti, atau kita nyingkir aja dulu di situ. Iya. Dan kita kan kenal suami kita gitu. Kecuali kalau memang kita lihat di situ itu membahayakan keselamatan anak, misalnya anaknya sampai kayak waktu yang lagi viral itu yang Ya. pokoknya ayah yang ditendang sampai mental gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, itu baru akan seperti itu. Bilain kita Bisa. turun tangan. Kita belain, kita turun tangan, bahkan kalau bisa langsung ke pengadilan agama aja Mbak, gitu kan. Itu soalnya kan udah membahayakan nyawa gitu loh, udah membahayakan nyawa. Tapi selama ini ya marahnya masih wajar. Kalau anak saya sih kan ditaplek sendal sama ditaplek gayung bokongnya gitu kan, selama ini masih itu, walaupun suaranya menggelegar, walaupun suaranya mengelengking atau apa, tapi tindakannya itu masih dalam koridor. Kalaupun memukul ya memukul dengan pola asuh dengan pendidikan seperti itu. Diam gitu kan. Diam gitu. Jangan dibela, jangan dibelain. Kalau dibelain yang ada nanti dia nggak akan bisa, nggak akan jadi. Gitu. Itu sih kalau di saya lebih banyak suami saya. Karena kami sama-sama ada di rumah. Kalau yang suaminya Kerja. mencari nafkahnya, dia harus keluar dan dia sering berhari-hari keluar gitu kan. Ya memang mau nggak mau harus ibunya. Ya. Tapi kan pasti ada saatnya ketemu. Bisa Ya, waktu Kan mak. bisa gitu kan, kalau bisa orang Nabi Ibrahim aja seorang nabi, istrinya 2, anaknya 2, ya kan. Terus beliau juga seorang nabi, harus dakwah dan sebagainya, bisa tuh anak-anaknya dua-duanya jadi nabi. ya. Kalau kata-kata orang sekarang sih ya, bangunlah bonding dengan anak-anakmu sedari anak-anakmu kecil, sedari dalam kandungan lah. Seorang bapak juga harus memberikan bonding kepada anaknya, bukan cuma ibu aja yang melakukan bonding. Iya, betul. Nah, itu kan kesadaran si bapak-bapak ini ya. Nah, itu kan kesadaran si bapak-bapak ini. Tapi suami saya nggak bisa begitu, gini ya. Gimana? Bisa. Dulunya gimana gitu. Saya kadang suka mikir gini, kenapa baru dikeluhkan? Sekarang, dulunya emang nggak dipelajari sikap-sikapnya gimana. Kalaupun misalnya yang tadinya belum berhijrah, tadinya itu pas pakai pacaran misalnya gitu, emang nggak kelihatan gitu sikapnya gimana gitu pas ketika ke anak-anak. Itu kan bisa dilihat. Terus yang ta'aruf misalnya gitu, dulunya gimana gitu kan, ta'aruf kan pasti datang ke rumah Ya. gitu. Itulah di tes lah dengan misalnya bawa ponakannya kayak atau apa gitu, gimana dia caranya ini ke anak-anak. Tapi Atau begitu kan bisa dikomunikasiin aja langsung, misalnya kalau pandangannya soal anak gimana nih, kan bisa mendidik anak bagaimana nih, iya bisa langsung ditanya. Terus Iya. juga karena selama ini kan selalu dibilang ibu adalah madrasah utama, kalau itu ya,
Iya, Kalau saya suruh didik sendiri ya gimana, benar ibu madrasah utama kepala sekolahnya kan, tapi bapak ya gitu. kalau Nah apa, gitu Fet? jadi Lebih tepatnya bukan kepala sekolah apa, Fet? Lupa lagi. Dia lupa. Aduh, nanti bagian. Aduh, aku kemarin apa sih lupa. Lupa lagi. Pembina apa sih? Ah, rektornya bapaknya. bukan gitu. Gini loh Mbak, kalau kepala sekolah itu hanya duduk diem, tapi ini nih apa ya? Ikut turun tangan. Turun Bagian tangan yang gitu, ikut turun tangan. gitu loh. Apa sih aku kemarin tuh dapat kata-kata itu tapi lupa. Skip aja. Ntar bahas yang lain. Nggak lucu banget. Ya itu, tapi kan kepala sekolah yang mengatur semuanya, kebijakan semuanya gitu. Paling dia kalau bahasa saya itu gitu. Nah, apa? Ya tetap dia gitu loh, tetap dia, semua yang terjadi di situ, semua yang terjadi dalam hal pendidikan anak-anaknya ini tetap harus dalam pantauan dia gitu kan. Kalau misalnya ada, kan juga tidak jarang di sekolah itu, mungkin yang dimaksud saya itu sekolah-sekolah yang udah settle kali ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang belum settle, tidak jarang kepala sekolahnya juga turun tangan mengajar. Ya. Mau menambahkan sedikit ya Mbak. Gini, apalagi anak perempuan. Itu pernah baca di buku, peran seorang ayah itu sangat penting dalam membersamai anak perempuannya. Gitu. Jadi ikatan antara ayah dengan anaknya itu juga bisa membangun bagaimana besarnya anak perempuan itu tadi gitu. Ya, Jadi membangun karakter dan juga mental anak perempuan itu tadi. betul kayak gitu. Betul ya Mbak Ya, Tarya? betul. Betul. Ya, gitu. Jadi ya semoga saja ini para ayah juga ikut nonton. Ya. Para ayah juga ikut nonton. Tapi terutama juga nih ya buat eh, para pemuda-mudi ini ya, yang calon ibu, calon ayah, calon istri, calon suami, itu pada saat kenalan itu tanyakan ini tentang pola asuh anak pada pasangannya. Nah, Jadi yang itu, jadi bukan soal sukanya makan apa, ininya apa, terus ini kita hobinya sama ya, terus bukan cuma gitu doang. Apalagi kalau misalnya ta'aruf yang diinin soal happy-happynya doang, giliran. gitu. Giliran akhirnya udah ini pas kita mentok di anak, karena yang paling ingat ya pahala jariah anak itu adalah pahala jariahnya. Kecuali kalau misalnya child free gitu ya, mau child free. Sebenarnya child free itu bukan sebuah dosa, di dalam Islam itu bukan sebuah dosa. Ketika tidak ketika dia tidak mau, ketika dia tidak dia tidak berniat untuk punya keturunan, jadi dia menikah hanya agar dia bisa melakukan hubungan atau relationship dengan yang berbeda jenis kelamin, mahram itu menjadi mahram dan menjadi halal gitu. Tapi mungkin dia masih belum percaya diri untuk bisa menjadi madrasah bagi anak-anaknya, maka mereka memilih child free. Itu bukan suatu dosa. Tapi ketika dia memilih child free karena dia ragu, bisa dia bilang mau dikasih makan apa, nah itu ya lagian nggak selalu ada duit juga mau buat begini-begini. Kalau itu hubungannya adalah dengan dunia, dengan rezeki tentang itu dunia, maka itu akan jadi dosa. Karena itu artinya ini sekalian kita bahas ya tentang child free juga. Itu artinya dia meragukan apa yang Allah katakan, bahwa setiap makhluk yang terlahir itu sudah bersamaan dengan rezekinya. Gitu. Meragukan kuasanya Allah dong. Meragukan kuasanya Allah. Tapi ketika dia mau child free karena belum percaya diri saya untuk bisa menjadi
untuk bisa menjadi apa? Untuk bisa menjadi madrasah bagi anak-anak saya, atau eh, saya takut nanti saya tidak bisa melaksanakan amanah Allah ini dengan benar. Kalau misalnya saya dapat amanah ini, ya niatan itu enggak, tidak dinilai dosa. Tetapi ketika Allah paksa beneran Allah berikan rezeki anak, ya jangan ya harus diterima. Jangan sampai kemudian dia tadinya sudah berpikiran dia mau child free karena dia merasa takut tidak bisa melakukan, tidak bisa menjalankan amanah Allah. Namun ternyata Allah amanahkan ke dia, berarti Allah percaya dengan dia, dengan mereka, begitu. Ya, artinya terimalah rezeki itu dengan senang, begitu. Tapi juga ini tidak, child free ini tidak perlu digaung-gaungkan, karena dia yang memang dia sendiri yang meragukan dirinya untuk apakah bisa amanah menjadi madrasah utama bagi anaknya. Tapi kan orang lain tidak begitu. Ya. Jadi nggak bisa digaung-gaungkan. Jangan merasa bahwa udahlah paling benar child free, nggak bisa begitu. Dan kita yang tidak menganut child free juga tidak perlu memberikan judge yang berlebihan dengan mereka yang menganut child free, gitu. Karena child free yang mereka anut itu niatannya kan juga belum tentu salah di mata Allah. Belum tentu salah. Kenapa saya katakan belum tentu salah? Karena ya itu tadi, kalau dia niatannya karena dia memang masih kurang percaya diri, karena saya takut nanti saya nggak bisa mendidik dia dengan benar. Nah ini kan, karena memang pola pendidikan itu kan emang Allah bebankan ke kita, memang Allah tugasan ke kita. Beda dengan rezeki ya. Rezeki itu udah Allah kasih itu berbarengan dengan adanya anak. Jadi kalau niatannya masih kalau niatannya soal rezeki, itu yang jadi haram, itu yang jadi dosa. Tapi kalau niatannya karena saya khawatir, ini sama halnya dengan orang yang dia bukan nggak berani poligami gitu, tapi dia khawatir, ya kan? Dia khawatir nggak bisa adil. Nah, kalau yang child free ini mungkin saya khawatir tidak bisa mendidik anak saya dengan benar, gitu kan? Tidak bisa mendidik anak saya sesuai dengan perintah di agama saya, gitu kan? Saya belum punya kemampuan untuk itu, tapi saya juga tidak mau berzina, maka saya memilih menikah dengan tanpa anak, dengan child free. Dan itu sudah dibicarakan dengan pasangan saya. Jadi gitu, ini tidak dikategorikan dalam dosa. Jadi kita hati-hati ya, sekarang kan lagi pada musimnya seperti itu. Child free nggak perlu digaung-gaungkan begitu, nggak perlu terlalu digaung-gaungkan. Tapi ya kita yang tidak child free pun juga nggak perlu memberikan judge berlebihan pada mereka yang memilih child free. Ya. Tuh. Ada selanjutnya kan? Sudah. Udah, itu aja. Ya udah. Dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Oke, ya udah itu aja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Tari atau Feti? Cukup. Ya, semoga menjawab dari pertanyaan itu, gitu aja ya. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.